Apakah Mas Anas kira-kira akan fight debat dengan Ibas, AHY, Pak SBY? Kalau yang Anda sebutkan tadi bukan lawannya Mas Anas. Cari yang agak selevel lah, itu kan nggak level dengan mereka itu. Oh gitu ya? Agak berat ini. Oke, Pemirsa Warta Kota dan Tribuners di seluruh Indonesia, sesi kedua kita pindah ke ruangan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Sri Mulyono. Ini di ruangan beliau. Mari kita baca dengan foto karikatur atau kartun Mas Anas Urbaningrum. Tahukah Anda siapa Mas Anas? Beliau adalah pada masanya anak muda yang paling cemerlang, pernah anggota Komisi Pemilihan Umum. Beliau adalah pegiat organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan pernah ketua PB HMI. Dari sana melonjak ke tim 11 panitia seleksi KPU, kemudian menjadi anggota KPU, dan dari KPU setelah selesai tahun 2004 masuk ke Partai Demokrat, tak sampai 2 tahun menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tapi beliau menurut KPK terlibat kasus korupsi, kasus Hambalang, tetapi bagi sebagian orang itu kasus kriminalisasi katanya. Dan di ruangan ini yang punya ruangan, ya tuan rumah, Mas Sri Mulyono. Mas Sri, kenapa harus pakai fotonya Mas Anas di ruangan Sekjen DPN? Ya, jadi memang kami, saya, Pak Pase, Pak Mirwan, dan kawan-kawan ini sudah bersahabat lama dengan Mas Anas. Dan beliau itu memang inspirator kita anggap sebagai pemimpin kami, pemimpin kita gitu. Karena banyak sekali pelajaran yang beliau berikan kepada kami, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara. Dulu saya nggak bisa bicara, Bang, saya dulu nggak bisa bicara. Iya, maksudnya dulu itu tahun berapa? Ya, tahun awal-awal Demokrat itu saya belum bisa bicara, belum bisa ngomong. Tapi setelah ketemu Mas AU, itu saya diajari lah bagaimana cara bicara yang santai, cara bicara yang enak. Saya juga diajari menulis. Tapi saya menulis sendiri, kemudian saya kasih beliau, Mas ini tulisan saya gimana? Nanti beliau kasih advice, oh kurangnya ini, tambahin ini. Nah selain itu beliau juga memang ya kami sahabat sudah seperti saudara lah gitu. Misalnya waktu anak saya sunat, beliau datang ke rumah sama istri. Waktu istri saya melahirkan, istrinya Mas Anas datang nengok istri saya. Jadi sudah seperti saudara sendiri. Selain itu juga di organisasi beliau ini sangat membimbing, orangnya membimbing kita. Organisasi apa nih? HMI? Bukan, di Demokrat. Demokrat ya? Saya ketemu beliau itu di Demokrat tahun 2005. Oh, bukan sama-sama kader HMI ya, bukan? Bukan. Saya justru dulu ikut Mapaba PMI tahun 89 ya. Oke. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang satu HMI. Koreksi saya bisa bila keliru, teman-teman PMII lebih banyak berlatar belakang Nahdlatul Ulama, sedangkan HMI lebih banyak kawan-kawan Muhammadiyah gitu ya? Enggak juga. Tidak juga? Kalau HMI umum lah apa umum ya? Pokoknya Islam kalau jadi HMI. Yang pasti ya Islam, tapi yang pasti bahwa Mas Sri tidak sama-sama di HMI dengan Mas Anas ya. Jadi ini sekaligus mungkin membantah bahwa ini di PKN bukan HMI Connection yang biasa disebut orang, bukan ya? Bukan. Okay. Ketumnya aja Pak Base. Ketua Pak Base. KMHDI. Hindu Bali ya. Oke, iya. Baik. Jadi saya 2005 itu ketemu Mas Anas ketika kami sama-sama di Demokrat. Sebelumnya sudah kenal, tapi kenal beliau sebagai seorang yang sangat cemerlang. Nah, kita sebagai follower kan gitu. Oke.
2005 saya kenal beliau ketika saya membuat Media Center Partai Demokrat. Saya ketua Departemen Sosial sekaligus ketua Media Center Partai Demokrat. Nah, beliau Dewan Pembina, saya Direktur Eksekutifnya. Oke. Nah, di situ saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana membuat seminar-seminar, membuat dialog publik, bagaimana menulis dan lain-lain kepada beliau. Terus berlanjut terus gitu, berlanjut terus. Saya menarik satu hal, bagaimana Mas Anas mengajari Mas Ri berbicara. Kayak apa tuh maksudnya? Berbicara public speaking atau seperti apa yang diajarin Public Mas Anas? speaking ya. Jadi kalau Bagaimana kiat singkatnya Mas Anas mengajari Mas Ri? jadi dia bilang begini, kan waktu itu saya dipanggil Metro TV terkait saya disomasi Pak SBY tahun 2014, 2014. Oh, setelah tidak lagi satu partai. Masih satu partai sama beliau. Oh, masih satu partai tapi disomasi. Oke. Masih. Saya disomasi Pak SBY, saya mau dipanggil Metro TV. Saya bilang, Mas gimana Mas? Saya ini nggak biasa ngomong depan umum, kata beliau. Jadi kamu yang pertama kali yang harus kamu pegang, kamu harus santai. Harus santai. Yang kedua, apa yang kamu tahu, kamu omongin aja, nggak usah ada beban. Pokoknya kamu mengalir aja, santai, mengalir. Terus ketawa-ketawa katanya. Oke, kalau itu aja clue-nya dikasih beliau. Oke. Iya. Berarti 2013 beliau sudah kena kasus ya, tapi belum vonis ya? Enggak, jadi beliau itu kan tersangka tanggal 22 Februari 2013. Tetapi beliau ditahan tanggal 10 Januari 2014. Jadi ada waktu kurang lebih setahun. Nah, setahun itu kan kami bergumul bermasalah dengan Pak SBY pada waktu itu kan. Bermasalah. Saya menulis di Kompasiana tentang Mas Anas yang dikriminalisasi oleh Pak SBY. Iya. Kemudian Pak SBY marah, saya disomasi. Palmer Situmorang kan. Iya. Somasi. Terus, ya dari situ saya, Mas, ini gimana Mas cara jawabnya? Beliau dengan tenangnya, udah santai aja, ketawa-ketawa aja. Kalau ditanya ya ngomong-ngomong aja, nggak usah ada beban. Itu. Baik, kembali ke Mas Anas. Mas Anas kita tahu sejak 2014 berada dalam tahanan dan saat ini masih di Lapas Sukamiskin. Betul. Mas Ri, karena beliau sahabat baik, apakah sering berkunjung ke sana? Sering banget saya. Sering banget itu sekali sebulan, sekali 2 bulan? Ya, bulan ini Januari, sekarang tanggal 6, ini Februari. Ya, kadang-kadang sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya? Sekali ya. Wow. Kadang-kadang, tergantung kalau ada waktu kosong saya meluncur gitu aja. Sedemikian hormatnya Mas Ri ke Mas Anas. Iya. Apa yang Anda diskusikan berdua di sana? Ya kalau sama beliau pasti diskusi politik lah. Keren. Pasti politik, termasuk bikin partai ini kan beliau tanya. Saya, Pak Pase, Pak Mirwan kan berkunjung ke beliau. Kita sudah sepakat, kita mau bikin partai nih Mas. Terus Mas Anas nanya, memang gampang bikin partai kata gitu kan. Kata Mas Anas. Kata Mas Anas. Ya gimana Mas? Ini sudah nggak ada jalan lain lagi kecuali kita bikin partai sendiri. Nah coba pikir dulu, kan beliau orangnya santai gitu. Itu. Kamu sudah pernah bikin partai belum, Mul? Belum pernah. Pak Pasek sudah pernah bikin partai belum? Pak Mirwan belum juga. Saya juga belum kata Mas Awi. Bikin partai nggak gampang. Udah akhirnya kita diskusi panjang. Datang lagi Pak Pasek, saya, Mas Bang Mirwan datang lagi. Mas ini udah jadi, konsepnya sudah jadi semua, tinggal restu dari jenengan aja gimana gitu kan. Ya udahlah, go ahead kata beliau. Nanti kita saling bantu, saling mengisi lah, mudah-mudahan ini beres gitu. Mulai beliau kasih kamu hubungin ini. Ya, jadi orang-orang politik yang sudah menyatakan berhenti politik itu ketika kami datang, kami telepon, kami bilang ini kita sedang membangun sebuah partai, terus bla 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 bla. Terakhir kita bilang ini partainya Mas Anas.
ketika disebut Mas Anas itu kebanyakan tidak bisa nolak. Hampir semuanya tidak nolak. Padahal mereka sudah ditawari partai-partai existing yang cukup besar di Senayan itu. Mereka menolak. Mereka bilang, saya sudah nggak mau berpartai lagi. Tapi ketika kita bilang, ini partainya Mas AU, mereka langsung bilang, kalau Mas AU, aku mau deh. itu hebatnya dia. Secara umum apa yang mereka sampaikan? Karena merasa dan berpendapat bahwa Mas AU tidak bersalah atau dikriminalisasi? Atau Mereka bilang, saya tidak, kalau Mas AU yang minta, saya tidak bisa nolak. Oke. Saya bilang gitu. Karena masa lalu pernah dibantu ini, pernah berhubungan seperti ini. Iya. Itu yang bagus-bagus itu hampir semua dari Mas AU. Oke. Ke Mas AU, barangkali bisa diceritakan dong bagaimana kondisi Mas AU selama 8 tahun ini di dalam Mas AU sampai lapas. hari ini sehat walafiat, tetap segar bugar ya, tidak ada masalah dan beliau memang tidak pernah mengeluh, sekalipun nggak pernah mengeluh. Semua dijalanin dan insya Allah nggak lama lagi beliau sudah bebas, sudah merdeka. Kapan itu? Kemungkinan besar tanggal 10 April lah, kemungkinan 10 April ya? Oke, kita siap-siap nanti. Mohon doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan beliau tetap konsisten lah, tetap menjaga marwahnya. Oke. Mas, tadi disebut bahwa PKN adalah partainya AU dan April akan bebas. Akan dibawa kemana Anas? Apakah dia akan dibawa ke PKN dan diberi jabatan strategis? Iya, jadi konteksnya bukan diberi, tapi konteksnya terserah Mas AU mau seperti apa. Karena gitu ini ya? memang partainya dia. Nah, beliau mau jadi apa terserah. Biar beliau yang supaya publik clear, partainya dia. Artinya partai ini kita contohkan, kalau Demokrat konon walaupun banyak pendirinya macam-macam, tapi belakangan dianggap Demokrat partainya SBY. Iya, betul. PDI walaupun dia hasil fusi dari 3-4 partai di masa lalu, 50 tahun lalu, belakangan dianggap sebagai partainya Megawati, miliknya Megawati. Ya, beberapa ini. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan Anas, bahwa PKN partainya Anas? Jadi memang partai ini dipersiapkan untuk Mas Anas. Karena Mas Anas bagaimanapun juga dia orang politik, antara politik dengan Mas Anas itu seperti ikan dengan air. Oke, nggak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada air, ya mati ikan itu. Makanya kita siapkan. Kenapa? Karena dalam pandangan kami dan pandangan sebagian masyarakat Indonesia, Mas Anas ini kan sebenarnya tidak bersalah. Dengan bukti-bukti yang saya dan teman-teman selalu mengikuti sidang-sidangnya Mas Anas. Dan dari sekian kali sidang dengan 300 saksi, itu tidak ada bukti sama sekali kalau Mas Anas terlibat korupsi ataupun gratifikasi. Nggak ada bukti. Akhirnya sidang itu bukan masalah sidang Hambalang, tapi sidang pemenangan Anas di Kongres Bandung. Nah, itu yang lucu. Jadi sidangnya Anas itu sidang Kongres Bandung. Bagaimana caranya Anas menang di Kongres Bandung? Bukan sidang, misalnya kalau sidang korupsi kan jelas, misalnya korupsi Wisma Atlet, yang dibahas kan masalah itu. Misalnya korupsi apa lagi? Pembangunan waduk apa gitu. Nah, ini tidak ada. Sidang Anas itu sidang yang berisi pemenangan Anas dalam Kongres Demokrat di Bandung. Jadi ada yang dibahas masalah korupsi di situ. Yang dibahas lucu-lucu. Yang dibahas itu misalnya Abang nyumbang Mas Anas. Nyumbang Mas Anas untuk pemenangan Kongres Bandung. Nyumbangnya bukan berupa duit. Nyumbangnya misalnya menyewakan mobil dari ongkos dari Banten ke Bandung. Nah, itu dianggap korupsi. Itu dianggap Anas menerima gratifikasi. Padahal Abang ini menyumbangkan mobil untuk orang DPC yang ada di Banten menuju Bandung. Anas nggak terima duit apa-apa. Tapi itu dituduh Anas memberikan janji dan menerima hadiah dan memberikan mungkin janji. Karena posisi saat itu anggota DPR. Ya. Oke. Penyelenggara negara. Tapi kan semua ketua umum seperti itu. Termasuk presiden kan seperti itu.
Iya. Iya. Baik, baik. Sekali lagi Mas Anas akan bebas 2 bulan ke depan. Berarti partai akan menyambut dia. Bukankah Mas Anas ada putusan pengadilan terkait politik? Tidak Ada. dilarang berpolitik atau bagaimana? Ada. Jadi memang ada hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Setelah bebas atau Setelah mulai? Setelah bebas. Oke, berarti sampai 2028. 2028 ya. Oke. Tapi itu hak berpolitik, maksudnya hak untuk dipilih. Berarti caleg tidak boleh, Caleg kepala nggak daerah, boleh. capres nggak boleh. Nggak Oke. Iya. Tapi kalau mimpin partai boleh. Oh boleh, aktif ke politik boleh. Boleh. Tetapi untuk dipilih menjadi pejabat publik nggak boleh. Nggak boleh. Oke, baik. Mas Ri, tadi disebut bahwa 2 bulan lagi terserah Mas Anas mau diapakan PKN. Di tempat lain, kalau ada seorang terpidana atau ex napi apalagi korupsi, ini ibarat arang panas, cepat-cepat dibuang, dipecat, dicopot gitu. Tapi PKN terhadap Mas Anas, apapun tadi dalihnya, apapun dalilnya, beliau tervonis 8 tahun. Mengapa PKN mengambil Mas Anas? Iya. Ya, jadi sebenarnya kami juga sudah survei. Kami sudah survei bahwa bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Mas Anas. Oke. Itu sebagian besar itu mengatakan Mas Anas dikriminalisasi. Korban terzolimi. Korban terzolimi. Nah, dan kami akan buktikan itu nanti setelah Mas Anas keluar. Kita sedang kumpulkan novum ya istilahnya ya, novum. Yang sebenarnya dalam putusan PK-nya Mas Anas itu sudah jelas bahwa Mas Anas itu tidak ada bukti korupsi dalam PK-nya ya. Itu tidak ada bukti korupsinya. PK-nya itu bla 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 bla, Mas Anas tidak terbukti korupsi. Tapi yang terakhir itu Mas Anas dikatakan melanggar pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Tentang apa itu? Yaitu memberikan janji dan atau menerima hadiah ketika menjabat sebagai anggota DPR RI. Oke. Nah, itu sudah saya tulis dalam Kompasiana. Saya Kompasianer sebenarnya. Saya tulis dalam Kompasiana. Seandainya itu benar, tuduhan memberikan janji dan menerima hadiah dan memberikan janji itu benar, maka setinggi-tingginya hanya dihukum 3,5 tahun. Seandainya itu benar. Tidak 8 tahun. Bukan 10 tahun, apalagi 20 tahun. Iya, baik. Nah, ini kan ketika nanti Mas Anas keluar, Mas Anas akan melakukan seminasi. Dia siap berdebat dengan siapapun, dengan pakar hukum manapun, termasuk dengan Abraham Samad, dengan orang-orang KPK. Mas Anas siap untuk berdebat tentang status hukumnya itu. Berarti kita tunggu April Mas Anas akan bergerak. Iya. Kembali ke Mas Anas. Berarti buat PKN, hadirnya Mas Anas bukan sebagai beban penenggelam PKN, tetapi diharapkan justru lebih bersinar ya. Justru ini memang kita siap untuk Mas Anas. Terus terang saja, kita siapkan partai ini untuk Mas Anas 2029. Pertanyaan terakhir soal Anas. Apakah Mas Anas kira-kira akan fight debat dengan Ibas, AHY, Pak SBY? Ya, kalau tadi kan kalau Abraham Samad, BW KPK. Kalau yang Anda sebutkan tadi bukan lawannya Mas Anas. Cari yang agak selevel lah, itu kan nggak level dengan mereka itu. Gitu ya? Agak berat ini. Berarti tidak akan spesifik siap berhadapan dengan beliau-beliau itu ya? Enggak. Mas Anas itu kan kalau saya baca bukunya, Mas Anas itu kan ketika terjun ke politik dia konsultasi, diskusi dengan Cak Nur ya, Nur Kholis Majid. Nah, di situ Mas Anas mengambil konsep dari Ali Saryati, konsepnya itu Rausan Fikr dan Gramsci. Gramsci punya konsep intelektual organik. Jadi Mas Anas itu menggabungkan dua pemikir politik ini menjadi satu pribadi politik dalam dirinya.
yaitu sebagai orang yang mengerti masalah masyarakat, orang yang mengerti kesejarahan masyarakat, dan orang yang mengambil tanggung jawab sosial atas masalah-masalah masyarakat. Karena itu politik bagi Mas Anas adalah menelurkan gagasan, memperkaya gagasan dari masalah-masalah yang ada di masyarakat, bagaimana gagasan-gagasan ini menjadi solusi bersama masyarakat. Keren, berarti menjadi solusi bukan menjadi masalah ya. Iya. Baik, baik. Saya kira di bincang-bincang tentang PKN sampai ke Mas Anas kita akhiri. Sesi terakhir kita sedikit bicara nanti tentang profilnya Mas Sri, lalu bagaimana membagi pengalaman ini kepada anak muda lainnya. Kita cut, pemirsa Warta Kota dan Tribuners. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.